Para sahabat Demai, selamat datang di channel Profesor Dr. Insinyur Samuel Malau. Saya sahabat Anda. Sering kita melihat bahwa pertumbuhan lele atau ikan lain di kolam tidak merata. Ada yang besar, tapi ada yang kecil. Kita mengatakan itu bahwa lele-lele itu yang kecil itu kurang makan karena kalah bersaing. Tapi pengalaman saya di kolam saya itu jarang saya temukan perbedaan yang besar. Jadi rata-rata sama besarnya. Ketika saya masukkan sama besarnya, itu perkembangannya juga sama besarnya. Apa rupanya rahasianya? Yaitu bahwa setiap lele itu harus mempunyai kesempatan yang sama untuk makan sebanyak yang sama. Cuma bagaimana caranya? Mari kita lihat. Ini saya tunjukkan bagaimana cara saya memberi pakan pada lele. Para sahabat, lele sangat suka makan pada malam hari. Malam hari adalah masa yang paling mereka sukai. Saya memberikan pakan kepada ikan saya hanya 2 kali satu hari, yaitu pagi atau siang dan malam. Jaraknya minimum 6 jam, ya, supaya efektif pakan itu dimakan oleh ikan itu. Ya, jaraknya minimum 6 jam. Jadi kalau kalau malam saya berikan kalau pagi saya berikan jam 9, tetap saya berikan jam 9 malam. Kalau siang saya berikan jam 2 siang, juga jam 9 malam. Jadi jaraknya selalu minimum 6 jam supaya pakan itu efektif di perutnya, sempat diolah dan tidak terjadi kekenyangan yang sangat luar biasa. Mari saya tunjukkan bagaimana cara saya memberikan pakan kepada lele sehingga pertumbuhan lele di dalam kolam saya itu sama. Tidak ada perbedaan yang sangat besar antara lele tersebut. Mari, inilah kolam saya. Ya, inilah kolam saya. Inilah kolam saya. Mari kita lihat. Nah, di kolam yang kecil ini 1x1 ini adalah bibit. Ya, saya menjual bibit lele juga, bibit lele sangkuriang. Ya, ini ada terdapat kira-kira 1.200 bibit, ukuran kira-kira 4-5 cm sekarang ini. Umur kira-kira 35 hari atau 40 hari ini. Nah, cara saya memberikannya begini, supaya dia merata. Pertama saya kasih di tengah dulu, sehingga dia berebut ke tengah. Ya, dia berebut ke tengah, lalu saya sebar merata keliling seperti ini, sehingga dia menyebar. Nah, coba lihat ini menyebar, lele-lele itu menyebar. Dan saya berikan di mana kosong, di mana kosong, di mana kosong. Nah, coba Anda perhatikan bahwa lele itu menyebar di kolam saya ini, menyebar dia, sehingga tidak ada yang kekenyangan banyak, tidak ada yang kelaparan, semua makan. Dan selalu saya perhatikan bagaimana situasinya. Kalau sudah 90% makan, setelah kira-kira 7-10 menit, yang besar ini sudah lunak. Jadi yang besar ini membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bisa lunak dibandingkan dari tadi yang kecil itu. Nah, sekarang itulah kita berikan setelah lunak seperti ini. Setelah lunak seperti ini, barulah kita berikan kepada ikan. Coba Anda lihat tadi, ini volumenya bertambah ini setengah kali. Artinya kalau dimasukkan ini ke gelas ukur ini, volumenya ini sudah menjadi 1,5 kali. Ya, 1,5 kali. Ini juga 1,5 kali. Jadi bayangkan perut lele itu kalau masuk tadi tanpa kita bibis ke dalam perutnya, itu perutnya akan mengembang, ususnya akan ditekan karena pelet ini mengembang di perut dan ususnya. Akhirnya terjadilah sindrom usus pecah yang mengakibatkan lele itu mati. Dan kalau kita lihat dari luar itu perutnya besar dan kulit luar dari perutnya itu memerah dan dia mati. Jadi hati-hati, bibislah pelet sebelum Anda berikan. Ini sering terjadi.
kematian karena tidak dibibis. Jadi bibislah supaya ikan Anda baik lele maupun nila maupun ikan mana saja sebelum Anda berikan pelet itu bibislah. Terima kasih, semoga berguna. Saya perhatikan bahwa tinggal 10% lagi, kira-kira 100 lagi yang sedang aktif. Maka saya tidak berikan lagi. Cukup. Ya, cukup yang sisa-sisa ini yang mereka habiskan. Jadi prinsip saya adalah saya sediakan sebanyak 3% dari bobot lele ini pakannya. Ini dia. 3% dari bobot mereka itu. Cuman ketika saya memberikan pakannya, saya perhatikan kalau sudah seperti ini dia, saya stop. Berarti nggak habis. Tapi sering juga ini habis semua karena dia memang dalam kondisi kelaparan. Tapi yang seperti ini dia mungkin tak bagaimana, tidak selera atau bagaimana, jadi dia sisa pelet ini saya tidak berikan. Tidak saya tuang seperti ini banyak-banyak. Sebab kalau berlebihan pelet itu akan jatuh ke bawah, jadilah racun yang disebut dengan menghasilkan gas amonia. Demikian para sahabat sekalian, ini lihat ya, sudah selesai mereka makan, tapi tinggal sedikit lagi ya, terus masih mereka makan. Terima kasih, semoga berguna.